Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramaitri Andini dengan NIM D1C022040 dari kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai materi High Hydrostatic Pressure. Di sini saya menarik 3 jurnal, yaitu jurnal pertama pengolahan makanan dengan satu tekanan hidrostatis tinggi, jurnal kedua teknologi tekanan hidrostatis tinggi dalam pengolahan susu, dan jurnal ketiga adalah inaktivasi bakteri dengan homogenisasi tekanan tinggi dan tekanan hidrostatik tinggi. Sini saya akan menjelaskan jurnal pertama terlebih dahulu, yang dimana judulnya yaitu pengolahan makanan dengan satu tekanan hidrostatis tinggi. Adapun latar belakangnya yaitu penerapan proses HHP yang paling luas dalam industri makanan, terutama untuk memperpanjang umur simpan produk makanan. Meskipun seiring kemajuan penelitian, kegunaan lain diperkirakan akan terjadi. Hal ini mencakup proses difusi zat terlarut, penggaraman, pemberian gula, proses pembekuan pencairan, berbantuan dan modifikasi sifat fungsional protein dan makromolekul lainnya. Adapun tujuan dan metodenya yaitu yang pertama, tujuannya menjelaskan proses HHP untuk mengatasi dampak mikroorganisme dan komponen makanan, menjelaskan beberapa peralatan yang saat ini digunakan dalam industri makanan serta produk yang diproses dengan teknologi ini. Adapun metodenya yaitu jurnal ini membahas pengolahan makanan dengan tekanan hidrostatis tinggi sebagai unit proses, kompresi langsung dan kompresi tidak langsung. Untuk penerapannya yaitu proses HHP lumayan sederhana sesuai dengan namanya, makanannya cair atau padat. Terkena tekanan di atas 100 MPa ke atas hingga 900 MPa dengan tekanan yang digunakan secara komersial sistem antara 400 sampai 700 MPa. Penekanan dilakukan selama perawatan di ruang terbatas atau tekanan bejana berisi cairan, biasanya air, yang bertindak sebagai media transmisi tekanan. Untuk kondisinya yaitu sistem HHP yang memungkinkan kontrol suhu bervariasi dan sistem pemanasnya pun berbeda-beda. Pemanasan paling sederhana dengan pemanasan listrik menjadi lebih banyak sistem pertukaran panas yang kompleks. Pemanasan listrik dapat digunakan dengan memasang pita pemanas di luar dan di sekitar bejana, atau untuk secara langsung memanaskan fluida transmisi tekanan dan memompa ke dalam bejana pada suhu yang diinginkan. Itu tadi penjelasan dari jurnal pertama. Saya lanjut untuk jurnal kedua dengan judul Teknologi Tekanan Hidrostatis Tinggi dalam Pengolahan Susu. Adapun latar belakangnya yaitu pengolahan pada suhu tinggi menurunkan kualitas nutrisi makanan karena banyak nutrisi yang tidak stabil terhadap panas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa teknik pengolahan non-thermal atau pemrosesan dingin termasuk teknologi tekanan hidrostatis tinggi telah dikembangkan. Temperatur yang digunakan pada sebagian besar aplikasi makanan adalah pada kisaran pendinginan hingga suhu ruangan. Meskipun optimalisasi energi dan pemulihan panas telah menjadi fokus dalam beberapa dekade terakhir untuk proses pangan konvensional, penggantiannya dengan teknologi pengawetan pangan baru dapat memberikan peluang tambahan untuk mengurangi konsumsi energi sehingga meningkatkan keberlanjutan produksi pangan. Adapun tujuannya di sini yaitu menjelaskan penerapan HHP pada pengolahan produk susu. Metodenya sendiri yaitu yang pertama, prinsip Le Chatelier. Setiap fenomena dalam reaksi kimia, keseimbangan, transisi fase, dan atau perubahan konfigurasi molekul disertai dengan penurunan volume yang dapat ditingkatkan dengan tekanan. Yang kedua, prinsip isostatik, transmisi tekanan seragam dan seketika, tidak tergantung pada ukuran dan geometri makanan. Penerapannya di sini yaitu operasi batch memerlukan pemuatan makanan yang dikemas ke dalam bejana bertekanan. Setelah itu bejana ditutup rapat dan air dipompa ke dalam bejana untuk menggantikan udara. Setelah itu bejana diisi, katup pelepas tekanan ditutup dan tekanan dibiarkan menumpuk di dalam bejana. Tekanan dibiarkan tetap bersentuhan dengan produk untuk kombinasi tekanan waktu tertentu, dan setelah selesai katup pelepas tekanan dibuka untuk memungkinkan kembali ke tekanan atmosfer dekompresi. Adapun kondisinya di sini yaitu pengaruh HHP terhadap kasein. HHP sangat mempengaruhi sifat fisika kimia dan teknologi susu. Ketika terkena HHP, misal kasein terdisintegrasi menjadi partikel yang lebih kecil.
yang pada gilirannya disertai dengan peningkatan kadar kasein dan kalsium fosfat dalam fase serum susu dan dengan penurunan fraksi nitrogen non kasein dan nitrogen serum. Tekanan di atas 3000 atmosfer cenderung menurun denaturasi irreversibel dibandingkan dengan denaturasi reversibel dalam kisaran 1000 sampai 3000 atmosfer. Itu tadi penjelasan dari jurnal kedua. Saya lanjutkan untuk jurnal ketiga dengan judul Inaktivasi bakteri dengan homogenisasi, tekanan tinggi dan tekanan hidrostatik tinggi. Adapun latar belakangnya di sini yaitu membandingkan efektivitas homogenisasi tekanan tinggi dan tekanan hidrostatik tinggi dalam meningkatkan bakteri gram positif dan negatif. Homogenisasi tekanan tinggi dan tekanan hidrostatik tinggi adalah teknik yang digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, kimia, dan makanan untuk pembuatan atau stabilisasi emulsi dan susu, serta untuk menciptakan perubahan fisik pada produk. Tujuan dan metodenya yaitu tujuannya untuk membandingkan efektivitas homogenisasi tekanan tinggi dan tekanan hidrostatik tinggi dalam menginaktivasi bakteri gram positif dan negatif pada produk pangan. Metodenya yaitu yang pertama perlakuan homogenisasi tekanan tinggi, yang kedua perawatan tekanan hidrostatik tinggi, yang ketiga penentuan hilangnya viabilitas dan cedera subletal. Penerapannya yaitu dalam penelitian ini penerapan tekanan hidrostatik tinggi dilakukan dengan menggunakan high pressure processing HPP untuk menaktivasi bakteri pada produk pangan. HPP adalah teknologi pengolahan pangan yang menggunakan tekanan tinggi untuk memperpanjang umur simpan produk dan mengurangi risiko kontaminasi mikroba. Baiklah, hanya itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.